Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan video ini berada dalam lindungan Gusti, diberi ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan kelapangan hati dalam menjalani hidup. Video ini dibuat bukan untuk semua orang. Video ini adalah ruang hening bagi mereka yang lahir dengan weton legi, dan bagi siapapun yang merasa hidupnya sedang berada di persimpangan. Jika kamu berweton legi dan akhir-akhir ini merasa hidup terasa tidak secepat dulu, banyak hal membuatmu ingin berhenti sejenak, atau ada dorongan batin untuk menata ulang arah hidup, maka video ini layak kamu dengarkan sampai selesai. Karena tahun 2026 bukanlah tahun yang berjalan biasa bagi weton legi. Ini adalah fase jarang terulang. Fase yang tidak selalu datang dengan kegembiraan, namun menentukan perjalanan panjang setelahnya. Pengantar besar mengapa 2026 berbeda untuk weton legi. Dalam ilmu Titan Jawa, tidak semua tahun diciptakan untuk berlari. Ada tahun untuk menanam, ada tahun untuk menunggu, dan ada tahun untuk menyaring arah hidup. Tahun 2026 bagi weton legi masuk dalam kategori tahun penyaring. Artinya, apa yang kamu pilih, apa yang kamu pertahankan, dan apa yang kamu lepaskan di tahun ini, akan membentuk wajah hidupmu di tahun-tahun berikutnya. Inilah mengapa orang tua Jawa dulu sering berkata, "Ana wektu sing ora kanggo nambah, nanging kanggo milah." Ada waktu yang bukan untuk menambah apa-apa, melainkan untuk memilah dengan hati yang jernih. Karakter dasar weton legi, pondasi pemahaman. Sebelum membahas tahun 2026, kita perlu memahami siapa itu weton legi. Dalam tradisi Jawa, weton legi dikenal sebagai pribadi yang berjiwa halus, mudah merasakan suasana, peka terhadap perubahan batin orang lain, cenderung memendam, bukan meledak. Weton legi sering tampak tenang di luar, padahal di dalamnya terjadi dialog batin yang panjang. Ia bukan tipe yang langsung menyerang masalah, melainkan mengamati, menimbang, dan menunggu waktu yang tepat. Kelebihan weton legi, hatinya lembut, mudah dipercaya, punya intuisi kuat, cepat belajar dari pengalaman. Namun tantangannya, terlalu sering mengalah, menunda keputusan penting, memendam beban terlalu lama. Dan disinilah 2026 mengambil peran besar. 2026 tahun hening bagi weton legi. Banyak weton legi akan merasakan tahun 2026 sebagai tahun yang aneh, bukan karena banyak masalah besar, tetapi karena ritme hidup terasa melambat. Hal-hal yang dulu mudah berjalan, di tahun ini seperti diminta untuk ditinjau ulang, diperlambat, dipikirkan lebih dalam. Ini bukan tanda nasib buruk, ini adalah mekanisme alam. Dalam kearifan Jawa, ketika hidup melambat, artinya semesta sedang berkata, "Aja ke susu, jangan tergesa-gesa." Karena di tahun seperti ini, keputusan kecil bisa berdampak panjang. Fase jarang terulang. Apa maksudnya? Disebut fase jarang terulang karena energi seperti ini tidak datang setiap tahun. Ia muncul dalam siklus tertentu. Biasanya ketika seseorang akan naik tingkat kedewasaan, akan berganti peran hidup, akan meninggalkan pola lama. Bagi weton legi, 2026 bukan tahun untuk pembuktian kepada orang lain, melainkan tahun pembuktian kepada diri sendiri. Pertanyaan yang sering muncul dalam batin weton legi di tahun ini. Apakah aku masih berada di jalan yang tepat? Apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan? Mengapa aku merasa harus berhenti sejenak? Jika kamu merasakan ini, kamu tidak sendirian. Jangan salah langkah. Ini maksudnya. Judul video ini mengandung pesan penting. Jangan salah langkah. Yang dimaksud salah langkah di tahun 2026 bukanlah kesalahan besar, melainkan kesalahan kecil yang diabaikan. Contohnya, bertahan di lingkungan yang melelahkan batin, mengiyakan sesuatu yang hati menolak, menunda istirahat padahal jiwa sudah lelah. Di tahun lain hal ini mungkin tidak terlalu berdampak, namun di 2026 setiap pengabaian batin meninggalkan jejak panjang. Rezeki weton legi di tahun 2026. Banyak yang bertanya, apakah 2026 tahun rezeki besar bagi weton legi? Jawabannya, rezeki ada tapi bentuknya berbeda. Rezeki di tahun ini tidak selalu berupa uang besar, melainkan kesempatan memperbaiki arah hidup, lepas dari beban lama, ketenangan batin, kejelasan tujuan. Justru weton legi yang terlalu mengejar materi di tahun ini sering merasa lelah tapi kosong, sedangkan mereka yang fokus merapikan hidup akan menuai hasil setelah fase ini terlewati. Hubungan dan emosi di tahun 2026. Dalam hubungan, weton legi akan diuji dengan kejujuran batin. Hubungan yang dibangun di atas kebiasaan menahan diri akan terasa semakin berat. Di tahun ini, weton legi perlu bertanya pada diri sendiri, apakah aku dicintai atau hanya dibutuhkan?
Apakah aku tenang atau hanya bertahan, bukan berarti harus memutuskan segalanya. Namun kejelasan perasaan menjadi kunci. Nasihat Jawa untuk weton legi di 2026. Orang tua Jawa dulu memberi pesan. Urip kui mong mampir ngombe, aja nganti kesandung amarga kesusu. Hidup itu singgah sebentar, jangan sampai tersandung karena tergesa-gesa. Untuk weton legi di 2026, pelan bukan berarti kalah, diam bukan berarti lemah. Mundur sejenak bukan berarti gagal. Justru disinilah kekuatan legi bekerja. Jika sampai di titik ini kamu merasa seperti sedang bercermin, seperti ada yang mengerti perasaanmu, seperti sedang diingatkan dengan lembut, maka video ini memang sedang berbicara padamu. Dan ingatlah, 2026 bukan untuk dilawan tetapi dipahami. Tanda-tanda batin weton legi sedang memasuki fase 2026. Tidak semua perubahan datang dengan suara keras. Sebagian justru hadir dalam bentuk perasaan yang sulit dijelaskan. Banyak weton legi sebelum dan saat memasuki tahun 2026 akan merasakan tanda-tanda seperti mudah lelah meski aktivitas tidak bertambah, sulit menikmati hal-hal yang dulu menyenangkan, sering merenung tanpa sebab yang jelas, lebih sensitif terhadap ucapan orang lain, merasa tidak ingin ribut dengan apapun. Ini bukan tanda lemah, ini adalah alarm batin. Dalam kearifan Jawa ketika batin mulai banyak berbicara, artinya jiwa sedang meminta ruang untuk didengarkan. Jika weton legi mengabaikan tanda-tanda ini, maka 2026 bisa terasa berat tanpa sebab yang jelas. Namun jika tanda ini dipahami, 2026 justru menjadi tahun pemulihan yang sangat berharga. Kesalahan besar weton legi jika salah memahami 2026. Kesalahan terbesar weton legi bukanlah gagal, melainkan memaksa diri berjalan cepat saat semesta meminta pelan. Beberapa kesalahan yang sering terjadi. 1. Memaksakan perubahan besar secara mendadak. Contohnya, pindah kerja tanpa pertimbangan matang. Mengambil risiko besar hanya karena merasa tertinggal. Tahun 2026 bukan tahun lompat jauh, melainkan tahun melangkah pasti. 2. Terlalu menuruti ekspektasi orang lain. Weton legi terkenal mudah mengalah, namun di 2026, mengalah terus-menerus bisa menguras jiwa. 3. Menunda istirahat batin. Merasa aku masih kuat, padahal jiwa sudah lama meminta berhenti. Dalam perhitungan Jawa, lelah yang diabaikan akan berubah menjadi beban panjang. Pekerjaan dan arah hidup weton legi di tahun 2026. Dalam urusan pekerjaan dan arah hidup, 2026 adalah tahun evaluasi mendalam. Banyak weton legi akan merasa tidak puas dengan rutinitas, mulai mempertanyakan makna pekerjaannya, merasa ingin sesuatu yang lebih selaras dengan hati. Ini bukan tanda harus langsung pindah arah, melainkan tanda bahwa jiwa ingin dilibatkan. Saran Jawa untuk weton legi, jangan langsung keluar, jangan langsung bertahan tanpa suara. Dengarkan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Tahun ini cocok untuk belajar hal baru, menyusun ulang rencana jangka panjang, menabung energi bukan menghabiskannya. Rezeki batin, harta terbesar. Weton legi di 2026, banyak orang hanya menghitung rezeki dengan angka. Padahal bagi weton legi, rezeki batin jauh lebih menentukan. Di tahun 2026, rezeki terbesar weton legi adalah kejelasan hati, lepas dari kebiasaan yang menyiksa diri. Keberanian berkata jujur pada diri sendiri. Boleh jadi penghasilan belum melonjak, namun jika batin sudah tertata, rezeki materi akan mengikuti di fase berikutnya. Orang Jawa menyebut ini, nandur sepi ngunduh ramai. Menanam dalam sunyi, menuai dalam keramaian. Hubungan, cinta, dan batas diri. Dalam hubungan weton legi sering terlalu sabar. Namun 2026 mengajarkan satu hal penting, batas diri. Bukan berarti menjadi keras, tetapi tahu kapan berkata cukup. Hubungan yang sehat di 2026 adalah yang memberi rasa tenang, tidak memaksa berlebihan, menghargai ruang batin. Jika suatu hubungan membuatmu terus merasa bersalah, selalu mengalah, tak pernah didengar, maka 2026 adalah waktu untuk meninjau ulang, bukan memendam. Waktu terbaik untuk melangkah di tahun 2026. Tidak semua bulan di 2026 memiliki energi yang sama. Secara umum, weton legi akan lebih selaras jika awal tahun digunakan untuk merapikan niat, pertengahan tahun untuk menata arah, akhir tahun untuk menguatkan keputusan. Hindari mengambil keputusan besar saat emosi sedang tidak stabil. Lelah batin sedang memuncak, terlalu banyak tekanan dari luar. Karena langkah yang diambil dalam keadaan tidak jernih, akan terasa berat dalam jangka panjang. Pesan spiritual untuk weton legi. Ada pesan halus yang sering muncul dalam ajaran Jawa. Sing sabar dudu sing meneng nanging sing ngerti kapan kudu obah. Orang sabar bukan yang diam terus,
tetapi yang tahu kapan harus bergerak. 2026 mengajarkan weton legi untuk tidak reaktif, tidak terburu-buru, tidak melawan arus batin, tetapi juga tidak terus menahan diri sampai terluka. Jika hidup terasa sepi di 2026, kesepian bukan selalu hukuman. Kadang ia adalah ruang perbaikan. Jika weton legi merasa lebih sering sendiri, lebih jarang ingin bersosialisasi, lebih nyaman dalam diam, jangan takut. Bisa jadi semesta sedang membersihkan suara-suara yang tidak perlu. Dalam sunyi itulah arah hidup baru sering lahir. Jika kamu telah mendengarkan sejauh ini, dan hatimu terasa lebih tenang, itu berarti pesan ini sampai. Ingatlah, 2026 bukan tahun untuk membuktikan apapun kepada dunia. Ini tahun untuk jujur pada diri sendiri. Ini fase jarang terulang, jangan salah langkah. Pelan bukan berarti tertinggal. Diam bukan berarti kalah. Dan berhenti sejenak bukan berarti gagal. Semoga Gusti memberi terang di setiap langkahmu. Semoga batinmu dijaga, dan keputusanmu dilandasi kejernihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.